Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? You all look so happy and fresh. I'm glad to see this. It means you are ready for English lesson today, right? Well, before we start our class, please lead the pray by saying basmalah together, okay? Bismillahirrohmanirrohim. Okay, well, class, today we will discuss about verb. Jadi, hari ini kita akan mempelajari dan memahami mengenai verb. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai noun, untuk hari ini kita membahas mengenai pengertian verb atau bagian-bagian dari verb. Nah, verb itu merupakan salah satu bagian dari part of speech, sama seperti noun kemarin ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran mengenai verb. Ada yang tahu apa sih itu verb? Nah, verb adalah kata kerja atau kata yang bersifat memiliki tindakan, kegiatan, ataupun aktivitas. Nah, dalam bahasa Inggris, verb itu dibagi menjadi dua. Ingat ya, verb dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ordinary verb, yang kedua ada auxiliary verb. Nah, untuk ordinary verb, apa sih ordinary verb? Jadi, ordinary verb adalah kata kerja asli. Ingat ya, kata kerja asli. Dan ordinary verbs harus ada dalam setiap kalimat. Dan bila bergandengan dengan auxiliary verb, posisi kata kerja selalu berada di belakang. Nah, contoh kalimatnya begini. Good education brings the bright future. Pendidikan yang baik membawa masa depan gemilang. Atau contohnya begini. We love Indonesia. Kami cinta Indonesia. Atau bisa begini nih. Rina is reading a book right now. Rina sedang membaca buku sekarang. Nah, setelah kita membahas mengenai ordinary verb, selanjutnya kita akan membahas mengenai auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Nah, jadi auxiliary verb merupakan kata kerja bantu. Kata kerja ini berperan untuk membantu melengkapi makna kata kerja lainnya. Karena ini sebagai pelengkap, maka posisinya berada sebelum kata kerja asli atau sebelum ordinary verb dan sesudah subjek. Kalau ordinary verb tadi kata kerja asli, auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu ya. Nah, contoh kalimatnya begini. Johnny and Dika are an English teacher. Johnny dan Dika adalah seorang guru bahasa Inggris. Atau bisa begini. I am learning verb material now. Saya sedang mempelajari materi verb sekarang. Nah, selanjutnya kita akan ke poin yang selanjutnya. Verb ini dibagi atas 3 golongan utama. Nah, ingat ya, verb dibagi atas 3 golongan utama. Yang pertama ada transitive verb, yang kedua ada intransitive verb, dan yang ketiga itu ada auxiliary verb. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama nih. Yang pertama tadi ada transitive verb. Apa sih transitive verb? Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap yang dikenai aktivitas. Transitive verb tidak dapat berdiri sendiri tanpa noun atau pronoun. Nah, contoh katanya begini. Kill, eat, beat, play, teach, make, order, and etc. ya. Nah, sekarang kita coba untuk buat contoh kalimatnya dengan transitive verb. Nah, coba nih, contoh kalimatnya begini. Dika orders some meals. Dika memesan beberapa makanan ringan. Atau Rina plays the guitar. Rina bermain gitar. Atau contohnya begini lagi nih. He makes me a letter every day. Dia membuatkan surat untukku setiap hari.
Nah, dari contoh-contoh kalimat yang ada di atas, kita harus tahu nih, kita minimal harus memberikan satu objek supaya keseluruhan makna dalam kalimat itu bisa kita pahami secara jelas. Nah, jadi pada intinya di transitive verb ini kita membutuhkan objek ya. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai intransitive verb. Nah, apa itu intransitive verb? Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, tapi pada dasarnya kata tanpa objek pun kita sudah dapat memahami dengan jelas makna dari kalimat tersebut. Contoh katanya seperti cry, run, walk, fly, sleep, arrive, laugh, and etc. Sekarang kita coba buat contoh kalimatnya. Nah, contohnya begini. I am crying. Saya sedang menangis. Atau don't laugh. Jangan tertawa. Atau bisa I have arrived. Saya sudah datang. Nah, yang terakhir coba kita buat she wants to sleep. Dia ingin tidur. Nah, sekarang kita bahas mengenai yang ketiga atau yang terakhir, mengenai auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Jadi, auxiliary verb adalah kata kerja bantu atau kata kerja bantu yang diletakkan sebelum kata kerja utama dalam kalimat. Nah, ingat ya, auxiliary verb adalah kata kerja bantu atau kata kerja yang diletakkan sebelum kata kerja utama dalam kalimat. Nah, contoh katanya begini. Be, dalam bahasa Inggris ada am, is, are, was, were, been. Ada do, dalam bahasa Inggris do, does, did. Ada have, yang dalam bahasa Inggris have, has, dan been. Ada can, could, will, would, shall, should, may, must, and etc. Nah, kita buat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti, do you like English? Apakah kamu menyukai bahasa Inggris? Atau we can speak English. Kita bisa berbicara bahasa Inggris. Atau juga I am admired by my cousin. Saya dikagumi oleh sepupu saya. Nah, atau begini nih. He was admitted to the language faculty. Dia diterima di fakultas bahasa. Nah, dari beberapa penjelasan mengenai verb tadi, apakah ada bagian-bagian atau poin-poin yang menurut kalian belum bisa dipahami atau masih sulit untuk dimengerti? Jika memang masih ada yang belum bisa dipahami atau masih sulit untuk dimengerti, bisa ditanyakan ya. Baiklah, jika memang tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kalian mengerjakan tugas? Jadi sekarang saya berikan tugas dan kalian kerjakan, karena kalian harus mulai untuk praktis supaya kalian juga bisa lebih memahami apa saja sih materi yang kita pelajari hari ini. Nah, saya tidak akan memberikan banyak pertanyaan ya. Jadi ada 3 soal kalian harus kerjakan. Nah, soal yang pertama, buatlah 3 kalimat menggunakan transitive verb. Soal yang kedua, buatlah 3 kalimat menggunakan intransitive verb. Dan yang ketiga, buatlah 3 kalimat menggunakan auxiliary verb. Nah, itu tadi soal-soal untuk tugasnya. Kalian bisa kumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita tutup kelasnya because time is over. And thank you because you want to come in my class. For the last, I said wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.